sapa Mas atau Mas aja, Mas aja. Mas aja ya. Kan kita seumuran lah. Iya. Kita Seumuran ya. Ini aja Mas aja. Mas aja. Nah, Mas mungkin Mitra JC juga ingin tahu lebih banyak nih tentang siapa sih sebenarnya yang ada di samping Bobby Holid pada kesempatan siang hari ini. Karena kan ada sebuah pepatah terkenal maka kenalan ya. Terkenal maka sayang gitu. Nah, mungkin Mas Izhar bisa memperkenalkan diri, lalu juga aktivitas Ya. sehari-harinya, pekerjaannya, dan mungkin juga statusnya mungkin ya. Boleh. Supaya Mitra JC makin kenal dengan Mas Izhar Oke. Din Iskandar. Siap. Silakan Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Izhar Din Iskandar. Sekarang saya bekerja di Telkom, khususnya di Witel Jakarta Utara, dan diamanati sebagai asisten manajer untuk apartemen dan premium cluster, Mas. Kegiatan sehari-hari ya memang bekerja mengurusi segala tek-tek bengek mengenai apartemen dan premium cluster, dari mulai sales, lalu after salesnya juga seperti itu. Hobi saya olahraga sih. Olahraga, kelihatan dari badannya ya, agak atletis. Enggak juga sih sebenarnya. Udah mulai buncit, cuman alhamdulillah masih suka main bola, basket. Mungkin itu, Mas. Itu ya, Masya Allah. Jadi memang berarti ada di Telkom ada divisi sendiri ya? Iya, tentang khusus apartemen? dia. Khusus untuk biasanya kan ada beberapa segmen ya. Ada residensial umum gitu kan. Ada premium cluster khusus untuk yang cluster-cluster tertentu, yang middle up. Lalu ada juga yang mengurusi untuk yang khusus apartemen. Nah, saya di bagian apartemen dan premium cluster ini gitu. Oh iya, saya dulu sempat mikir cuma rumah aja. Ya, Nggak, secara ternyata secara garis besar memang sama aja sih. Sama aja ya? Cuman karena pengelolaannya berbeda ya, antara RW biasa gitu ya dengan klaster dan apartemen. Jadi dibuat satu divisi khusus untuk menangani semua dari awal sampai after salesnya gitu. Apalagi di Jakarta Utara juga cukup banyak apartemen ya? Iya, insya Allah paling banyak sih. Paling banyak ya? itu di Jakarta Utara apartemen. Dibandingkan Jakarta Dibandingkan lain? Jakarta yang lain. Ada 40 lebih, hampir 50 apartemen di Jakarta Utara. Capek ya? Ya, cuman untuk klaster memang lebih banyak di outer ya dibandingkan di Jabodetabek di inner Jakarta. Karena kan kalau udah di Jakarta Utara udah agak kurang berkembang ya wilayahnya ya. Untuk klaster-klaster pasti udah terbatas dong karena udah penuh udah gitu. padat ya? Beda sama Bogor, sama Tangerang gitu. Masya Allah. Jadi memang cukup ribet ya, cukup berat juga, cukup ribet, dan tentunya Alhamdulillah. kita doakan semoga Mas Izhar diberikan kemudahan. Amin. Ya, amin. Yang penting kita sehat tetap. Nah, yang itu paling dia, utama. itu yang paling utama. Yang penting sehat ya. Karena kalau nggak sehat, ya kita nggak bisa kerja kan. Iya betul Mas. Karena lagi pandemi gini juga itu yang paling utama sih sebenarnya. Modal kita sehat, yang penting bisa kerja, dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran gitu ya, kemudahan dalam kita melaksanakan pekerjaan kita gitu. Amin. Ya, ngomong-ngomong tentang pandemi, kita juga tetap melakukan protokol kesehatan Mas ya. Tadi kita juga pakai masker pas mulai. Jadi kita pas sudah buka begini tadi awal pakai masker. Takutnya kan Mitra JC kan ada yang baru gabung, ada yang baru lihat ya, dan teman-teman IndiHome di Jabodetabek juga mungkin baru lihat ya. Tadi kita pakai masker Mitra. Ya. Nah, baik Mas Izhar, tentang menerapkan Islam, nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentu menjadi sebuah perbincangan yang sangat menarik ya. Terlebih kita juga sebagai seorang Muslim, gimana sih juga pengen nanya nih kadang kita juga suka nanya pada diri sendiri tentang memang bisa ya Islam, nilai-nilai Islam itu diterapkan dalam pekerjaan. Karena kan memang dunia kerja kan dinamis. Betul. Ya. Ada peraturan-peraturan yang mungkin dalam tanda kutip di satu sisi ini kayaknya nggak bisa deh diterapkan di dalam Islam, tapi di satu sisi ini juga bisa deh. Nah, bisakah nilai Islam di nilai-nilai Islam di dalam dunia kerja itu kita implementasikan atau kita terapkan? Ya, menurut saya sih ya, Mas Izhar itu memang kita ya sebagai orang Islam sendiri harus menerapkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Siapa lagi yang akan melakukan itu kalau bukan kita gitu. Karena kalau kita lihat dari kehidupan pekerjaan yang dinamis, kalau kita mengikuti terjun ke dalam gitu ya, memang banyak sisi negatif yang bahkan akan kita temukan gitu ya. Tapi kalau kita terjun
terus mengikuti sisi negatifnya gitu tanpa mempedulikan bahwa kita sendiri sebagai orang Islam gitu ya. Kita memaknai semua pekerjaan dari nilai-nilai Islam itu sendiri, ntar kita akan terbawa, terjerumus terhadap nilai-nilai yang negatif itu. Menurut saya kita wajib sebagai orang Islam untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap pekerjaan kita. Karena balik lagi, semua yang kita kerjakan itu kita niati karena Allah istilahnya gitu ya. Kita kembalikan lagi kepada Allah, kita niat ibadah, insya Allah baliknya nanti apa yang kita dapatkan juga berkah gitu mas. Enggak takutnya kita mendapatkan sesuatu yang kurang baik gitu ya ketika kita menerapkan nilai-nilai yang kurang baik gitu dari pekerjaan itu sendiri gitu. Itu menurut saya gitu ya. Karena memang pada hari ini juga patut ya untuk sama-sama kita terapkan nilai Islam dalam pekerjaan kita ya. Seperti misalnya ada beberapa mungkin di dunia kerja pekerja-pekerja yang suka tidak jujur gitu ya. Ya, itu dia. Tidak amanah dan tentunya ya suka sesukanya deh. Ya. Menurut Mas Izar sendiri gimana tuh? Ya itu kembali lagi ke individu ya. Yang saya terlebih lagi dari perusahaan Telkom sendiri cari ya. Itu pada saat melakukan rekrutmen itu mereka kan kita punya budaya gitu ya, itu namanya akhlak ya. Itu tuh kita tuh pasti mencari sosok individu yang bisa kita percaya, satu yang jujur, yang amanah gitu kan. Itu nomor satu. Karena kalau kita mengambil pekerja gitu ya yang tidak jujur, tidak amanah, kedepannya bisnis Telkom takutnya malah jadi berantakan gitu. Karena satu orang atau dua orang yang tidak jujur ini dan tidak amanah ini gitu. Menurutku itu memang hal terpenting yang harus kita jaga ya dalam merekrut karyawan. Karena nantinya ketika semua orang bisa jujur, semua orang bisa amanah, semua orang bisa berkolaborasi dengan baik, insya Allah kedepannya bisnis Telkom juga akan semakin baik dan semakin berkah gitu. Gitu mas. Masya Allah. Jadi memang pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam ya di dalam dunia pekerjaan. Apalagi berarti memang tadi Mas Izar juga sempat cerita dikit tentang ya bahwasannya IndiHome selaku perusahaan ya, apalagi BUMN juga merekrut orang nggak sembarangan. Jadi yang amanah, yang jujur, dimana nanti mereka juga nanti akan membawa impact yang sangat positif buat perusahaan itu sendiri. Kira-kira seperti itu Mas. Betul mas. Ya, jadi penting banget nih buat mitra JC dan sahabat IndiHome Jabodetabek yang sedang mendengarkan kita pada kesempatan siang hari ini. Dan mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Wabillahi itu juga lupa tadi ingetin bahwasannya mitra kita ada giveaway ya. Jadi buat mitra GIC atau mungkin sahabat IndiHome yang saat ini sedang menyaksikan kita secara live. Jadi cukup dengan bertanya saja ya, dan pertanyaan itu juga pertanyaan yang baik ya. Itu nanti teman-teman mitra GIC atau sahabat IndiHome Jabodetabek bisa langsung mendapatkan hadiah. Ya, tadi sudah bisik-bisik sama mbaknya ya, bahwasanya hadiahnya itu sebesar Rp100.000. Itu lumayan sekali ya. Itu buat ngopi, buat makan, buat isi bensin itu bisa banget. Jadi untuk mitra JC dan juga sahabat IndiHome Jabodetabek yang ingin mendapatkan giveaway-nya, silahkan cukup bertanya ya, dan pertanyaan yang terbaik tentunya nanti mitra JC akan mendapatkan hadiah secara langsung ya. Nanti bisa langsung menghubungi adminnya. Jadi dapat 100.000 untuk ada 3 orang pemenang ya yang dapat 100.000. Jadi bukan 100.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, baik mitra JC. Jadi silakan disiapkan pertanyaannya, dicari-cari pertanyaannya yang terbaik ya untuk sama-sama kebaikan kita. Baik, balik lagi Mas Izar. Jadi kan kita juga sudah mengetahui bahwasanya memang dunia kerja sangat dinamis. Ada hal-hal yang harus kita ikuti dan juga tentunya kita perjuangkan nih, terlebih kita sebagai seorang muslim. Nah, kira-kira Mas Izar, nilai-nilai apa saja yang bisa diterapkan di dalam dunia pekerjaan? Nilai Islam apa saja yang bisa kita terapkan dalam dunia pekerjaan?
Oke, yang pertama seperti yang kita sudah bahas tadi ya Mas ya. Itu yang pertama itu harus jujur. Karena dari kejujuran ini adalah kunci utama kita dalam bekerja, dalam kehidupan sehari-hari. Itu udah nggak bisa didebat, kita harus jujur. Kalau orangnya nggak jujur, otomatis orang lain, rekan kerja dan lain udah nggak akan percaya lagi sama kita gitu kan. Jujur dan juga amanah, itu bisa dipercaya kan. Jujur dan amanah itu udah jadi satu satu bundle yang harus dimiliki seorang pekerja atau seorang individu gitu ya. Setelah itu mungkin lebih ke fatonah. Fatonah dalam artian pintar. Jadi bekerja tidak hanya bekerja keras tapi juga harus bekerja cerdas gitu. Kita bekerja keras bisa jadi satu pekerjaan dikerjakan dalam waktu 6 jam atau 5 jam. Tapi kalau kita bekerja cerdas, mungkin kita bisa memotong waktu itu menjadi 3 jam atau 2 jam. Karena kita harus terus mencari, berinovasi bagaimana pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan ini bisa lebih cepat diselesaikan gitu. Lalu selanjutnya dari Rasulullah SAW, Muhammad juga itu selalu istilahnya memberikan contoh kepada kita gitu ya. Bahwa kita dalam bekerja itu juga harus rukun dan kompak. Rukun dan kompak. Nah, betul. Kenapa? Karena kita bekerja itu tidak individu kan. Kita ada rekan kerja yang akan membantu, unit lain yang membantu gitu. Kalau kita tidak rukun, tidak kompak, bekerjanya tidak riang gembira, terlalu banyak tekanan, stres, nanti kedepannya malah bakal menghancurkan koordinasi yang terjadi gitu. Kalau misalkan nggak kompak. Ya betul. Jadi itu yang saya terapkan di unit saya itu, kita tuh harus saling percaya, harus rukun, kompak, visi misinya jelas bersama gitu ya. Jadi setiap pekerjaan kita diskusikan, dibawa dengan suasana yang riang gembira, jangan diajak stres gitu ya semua karyawan. Jadi alhamdulillah semua pekerjaan ini bisa kita selesaikan dengan baik gitu. Dan selalu kita ajak musyawarah setiap permasalahan, gimana solusinya kita cari gitu. Alhamdulillah selama ini semua permasalahan itu masih bisa diselesaikan dengan baik. Gitu Mas. Jadi ada 3 ya tadi ya. Ada lagi yang lain? Yang lain Ikhlas mungkin? pasti sih itu. Pasti ya. Pasti. Harus kita bekerja ikhlas, kita bekerja juga semata-mata karena beribadah, juga mencari maisyah gitu ya untuk keluarga kita gitu ya. Terus juga ada juga sih sebenarnya nilai Islam itu kita harus bisa efektif juga sih. Efektif dalam bekerja gitu. Kalau kita tidak efektif, terlalu banyak membuang waktu, pekerjaan jadi terbengkalai, numpuk di belakang, jadi susah ntar kita, malah bikin stres kita gitu. Stres pasti ya, karena memang banyak yang lepas Mas. Betul. Jadi mitra JC yang seperti disampaikan oleh Mas Izhar ya, tadi ada yang pertama ada jujur ya. Kalau jujur ini saya pernah dinasihati orang tua, dimanapun kamu berada, maka jujur adalah sebuah harta yang berharga. Maksudnya dengan kejujuran itu kita bisa percaya orang ya kan? Bisa dipercaya orang, bisa diamanahi seseorang yang tentunya lebih besar amanah itu, dan itu akan berdampak positif ketika kita memang selesai dengan amanah itu nantinya. Soalnya kalau misalnya kita udah tidak dipercaya oleh orang lain, udah susah kita nanti. Susah banget ya. Dia mau ngapain, melakukan yang terbaik pun kayaknya, meskipun dia bisa, kita pernah tidak jujur, terus sadar gitu ya, saya harus berubah gitu. Tapi dalam prosesnya itu butuh waktu yang sangat panjang ya, untuk mempercayai lagi seseorang yang sudah membangun trust istilahnya. Sangat susah Mas itu. Iya, tunggu lupa kali ya. Tapi kayaknya tunggu lupa, kayaknya orang kalau udah kesal sama seseorang yang nggak jujur gitu ya, sulit juga ya. Lupa sih Mas. Bakalan keingat ya terus dulu. Kalau dia lagi datang, gue gak percaya lagi sama lu gitu ya istilahnya. Iya, jadi mitra JC dan sahabat Indihome Jabodetabek ya. Intinya adalah yang pertama harus jujur ya, karena memang inilah kunci utama ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, dan ini adalah salah satu nilai Islam. Yang kedua adalah amanah Mas tadi ya, amanah ya, dimana ketika kita dipercaya ya kita tidak boleh berkhianat ya kan, tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan itu, tidak kayak kalau dalam dunia kerja itu nggak boleh membocorkan rahasia perusahaan, data-data rahasia perusahaan rahasia. Tidak boleh. Apalagi kan sekarang memang dunia
kerja kan bersaing ya. Ya betul. Dan memang ada aja orang-orang yang seperti itu gitu kan, membocorkan rahasia perusahaan. Contohnya kita kan sering tuh dapat SMS dari ya pinjaman lah Nah, atau iya, apa gitu pinjol. kan. Saya nggak pernah ngisi data yang aneh-aneh, dapat aja SMS tawaran buat pinjem uang lah dan lain-lain gitu kan. Padahal kita juga udah jarang ngisi di counter gitu kan. Tapi ada aja gitu. Nah, ini yang amanah nih, yang kedua ini, dan ini juga adalah nilai-nilai Islam. Lalu yang ketiga adalah menjaga kekompakan, ya berjamaah, rukun ya Mas. Iya, betul. Jadi memang kita apalagi kerja di perusahaan. Jadi kan perusahaan dalam lingkup yang berbeda, ada yang namanya jamaah dakwah, ada yang namanya jamaah perusahaan istilahnya. Jadi memang kita nggak boleh sendiri-sendiri Mas ya. Betul. Harus mengikuti ya ketuanya gitu ya, bosnya kalau dalam dunia pekerjaan. Kalau bosnya bilang A ya udah A, B bilang B. Jadi saya pernah dinasihatin juga nih Mas. Kalau Asalkan jangan A, ikutin A, tapi kalau A-nya jelek kan jangan ikutin juga. Iya, itu dia. Saya pernah dinasihatin juga sama ini orang tua juga, tapi memang bukan orang tua sih. Tapi memang dia sifatnya umurnya udah tua. Kita anggap. Ya, kita anggap orang tua lah ya. Kita anggap. Dia bilang kalau kamu mau selamat dalam pekerjaan, ikuti kata bos kamu. Gitu katanya. Ya. Nah, kecuali memang kasusnya Itu seperti nggak tadi, salah sih, iya, itu nggak case-nya tadi kalau misalkan A itu salah, ya udah kita bilang salah kan, harus gitu Iya. kan. Harus kita berani Gimana, Mas? gitu. Kita harus berani juga gitu. Ketika ada satu hal yang diinstruksikan kurang baik istilahnya gitu ya. Itu kita harus bisa berani juga untuk istilahnya bukan membantah tapi ya. Kita diskusikan bahwa mungkin lebih baik bukan ini cara yang terbaik. Nah, iya. Ada cara A atau B atau C. Ya. Nah, itu yang harus kita coba diskusikan dengan atasan kita. Kita coba beri masukan bahwa oh, ini kayaknya B Pak lebih baik gitu daripada yang A. Karena menurut A mungkin menurut kita A ini hasilnya kurang baik gitu. Dan kedepannya takutnya malah bisnis perusahaan jadi nggak sustain, kurang baik gitu. Makanya kita harus coba berdiskusi juga, jangan ya nanya iya aja gitu. Iya, itu penting ya. Jadi memang berjamaah itu dalam artian adalah ketika memang kita bekerja di sebuah perusahaan, makanya itu juga harus ikuti peraturan perusahaan. Ya. Dan Terus saya juga bilang gini ke teman-teman gitu ya. Kalau memang saya salah, nggak apa-apa, tegur aja saya. Ada instruksi saya yang nggak baik, tegur aja, kita diskusi aja gitu. Biar sama-sama enak bekerjanya gitu. Jangan tiba-tiba kita dalam hati si yang disuruh gitu. Aduh, kok gini suruhannya gitu. Nggak serap, malah jadi kurang baik gitu kan, kerjanya juga nanti kurang maksimal gitu. Mending kita diskusi aja. Iya, jadi memang pentingnya kita bersama-sama ya, saling bersinergi, saling mendukung adalah untuk mengefisiensikan kinerja. Betul, Mas. Ya, jadi kalau misalkan salah ya udah ngomong tuh seperti kata Mas Rizal. Jadi memang ini yang tentunya membuat teman-teman kita di perusahaan itu saling dukung ya. Iya, benar. Saling bersinergi. Ini menarik sekali ya. Jadi yang pertama adalah jujur, amanah, kompak ya, berjamaah, bersama-sama, bersinergi bareng-bareng. Dan juga yang tadi terakhir adalah efektif. Ya. Jadi memang mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan keahlian kita. Iya. Ini efektif, tepat. Jadi mengerjakan sesuatu sesuai dengan ketepatan kita berada di sana. Menarik sekali Mas Izhar, Masya Allah. Baru setengah nih udah luar biasa ya. Baru setengah perjalanan kita ini. Masih lama ya? Masih lama. Ya. Jadi mitra Aziz Rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, ini menarik banget ya, tentang dunia kerja ya, dan nilai-nilai Islam yang harus diterapkan dalam pekerjaan kita. Karena memang bagaimanapun bekerja adalah ibadah yang senantiasa kita harus lakukan. Dan ngomong-ngomong tentang ibadah, Mas Izhar nih, sebenarnya memaknai pekerjaan sebagai ibadah itu seperti apa sih penjelasannya? Karena kan memang ada mungkin mitra JC atau sahabat Jabodetabek yang nanya nih, sahabat Indom Jabodetabek, nanya tentang emang kerja ibadah, bukannya cuma sholat aja ya, atau hal lainnya. Itu kira-kira seperti apa Mas? Ya, menurut saya kerja itu memang ibadah. Kita mencari maisyah untuk kehidupan di dunia kita
juga untuk kehidupan nanti di akhirat kita ya. Kalau kita nggak dapat maisha, satu kita melalaikan keluarga, terus keluarga nggak makan dan lain-lain. Makanya makna kerja adalah ibadah itu seperti itu. Dan jangan lupa juga apa yang kita dapatkan dari pekerjaan kita itu ada hak orang lain. Kita harus memberikan sebagian harta kita yang kita dapatkan untuk meringankan beban orang lain, ataupun membantu seperti ada pembangunan masjid lah, pembangunan aula di RW di rumah dan lain-lain. Itu salah satu cara kita biar harta kita yang didapatkan dari pekerjaan kita itu barokah, Mas. Itu sih menurut saya. Iya, jadi memang kerja adalah ibadah, Mas, intinya Iya. seperti itu ya. Ya, kalau misalkan kita nggak bekerja, kita nggak bisa menafkahi keluarga, Kita nggak bisa infak, kita nggak bisa nggak bisa sedekah infak, gitu nggak kan. bisa sedekah, nggak bisa pergi haji. Iya, itu yang paling penting. Karena saya yakin ketika kita memberikan sebagian harta kita untuk yang membutuhkan, Allah pun akan memberikan lebih kepada kita kan. Itu, Mas. Itu prinsip yang orang tua saya berikan gitu. Jangan ragu untuk infak dan sedekah. Nanti Allah akan memberikan rezeki kepada kamu yang tidak diduga-duga, entah dari mana datangnya gitu. Tiba-tiba ada rezeki nih gitu. Bisa buat beli popok lah, bisa buat beli susu gitu. Bisa buat naik haji gitu kan. Amin. Iya, jadi mitra JC memang ya memaknai kerja kita itu memang harus sebagai bentuk ikhtiar kita ya, Mas ya. Betul. Sebagai bentuk ibadah juga. Seperti kata Mas Izar ya, kita nggak bisa menafkahi keluarga, nggak bisa beli popok bayi, popok dede di rumah misalnya, susu dan nggak bisa berinfak juga. Jadi kalau misalkan kita membawa pekerjaan sebagai bentuk ibadah juga kayaknya pelong juga, Mas ya. Iya. Jadi nggak ada beban nggak gitu. beban ya. Karena kita kembalikan lagi semuanya ke Allah. Kita bekerja dilandasi niat karena Allah, karena untuk beribadah, mencari maisha. Mudah-mudahan semua yang kita dapatkan barokah buat keluarga kita gitu kan. Intinya di situ sih. Karena ya tujuan kita sebenarnya di dunia ini memang ya seperti apa bilang kan, tujuan kita di dunia ini beribadah gitu. Kita salah satunya adalah bekerja. Tapi tujuan kita intinya beribadah, mencari pahala biar kita bisa masuk surga, selamatnya neraka. Itu aja yang harus dipegang gitu. Jangan terlalu terbawa dengan kehidupan dunia yang hingar-bingar ini, tapi kita lupa untuk beribadah gitu kan. Yang paling penting kan sholat 5 waktu jangan sampai lolos lah ya, itu jangan sampai kelewat lah. Biasanya anak-anak muda terutama gitu ya, sholat subuh suka bablas gitu. Nah ini diusahakan 5 waktu, kalau bisa ditambah sholat sunnah gitu. Biasanya saya kalau lihat di Telkom alhamdulillah gitu ya, lingkungannya itu sangat mendukung kita untuk selalu ingat kepada Allah gitu. Masya Allah. Itu yang penting. Adzan zuhur ada, asar ada, maghrib ada, mungkin isya kadang nggak ada ya karena marbotnya udah pulang gitu ya. Dan juga kita selalu ada masjid di setiap gedungnya Telkom itu. Saya lihat sering ada yang sholat duha, banyak gitu, bukan sering ya, bukan sedikit, banyak yang sholat duha. Jadi kita terpacu juga gitu ketika kita lewat masjid atau mau sholat, ada yang sholat gitu, yang duha. Aduh kok saya enggak gitu kan. Akhirnya alhamdulillah tergerak gitu. Iya, jadi ini sangat-sangat luar biasa sekali ya ketika memang kita memaknai pekerjaan sebagai bentuk ibadah, maka ya kita bisa plong, bisa ya udah bisa terus ikhlas gitu ya, Mas. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau misalkan kita memaknai pekerjaan dalam bentuk ibadah. Tuh semua ininya istilahnya semua yang terjadi kan itu juga sudah diatur ya sama Allah gitu. Ketika kita menyerahkan semuanya, mau apapun yang terjadi, mau itu baik mau itu buruk ya, menurut saya karena sudah ditakdirkan oleh Allah, insya Allah kitanya ikhlas gitu. Ketika ngelihat teman mungkin ada yang udah promosi duluan gitu ya, atau teman ada yang dapat rezeki lebih banyak, saya enggak, ya udah emang rezeki saya segini gitu kan. Emang rezekinya cuma sampai sini ya, alhamdulillah masih diberikan rezeki dibandingkan dengan mungkin di luaran sana ada orang yang kurang beruntung dibandingkan kita gitu ya, Mas. Masya Allah, penting banget ini Mitra JC. Jadi semangat lagi kita untuk terus bekerja dalam landasan ibadah. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah baik Mas Izar, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk.
Dan mungkin kita akan langsung jawab aja nih Boleh. sambil nanti kita melanjutkan pembahasan kita lagi tentang menerapkan nilai-nilai Islam dalam dunia pekerjaan. Baik, kita akan langsung bacakan Mitra JAC pertanyaan dari yang pertama liha.alma_ ya. Garis bawah ya. Underscore nggak salah. Underscore ya. Bener ya. Underscore. Itu udah lama banget ya. Soal email itu. Soal email. Udah lama sih. Oke, baik. Liha.alma. Beliau bertanya, bagaimana caranya agar bisa istiqomah menjalankan nilai-nilai Islam dalam sebuah pekerjaan, Mas Izar? Bisa istiqomah ya. Bisa istiqomah gimana sih cara, Mas? Kalau saya sendiri bagaimana caranya bisa istiqomah? Yang pertama memang kita harus tetap mendekatkan diri dulu kepada Allah. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah itu yang pertama. Dengan kita terus mendekatkan diri kepada Allah, selalu ingat Allah gitu kan, kita nggak akan ada kepikiran untuk berbuat yang aneh-aneh lah istilahnya gitu ya. Insya Allah akan selalu dibimbing untuk melakukan sesuatu keputusan A, B, C, tidak terganggu oleh hal-hal negatif gitu kan, bisa selalu menerapkan jujur, amanah, fatonah gitu kan, kerjasama yang baik semuanya bisa kita terapkan. Intinya tetap ingatlah kepada Allah gitu. Ingat kalau kita melakukan dosa itu nanti ganjarannya neraka. Itu aja sih intinya. Yang penting ingat Allah, Mas ya. Ingat Allah, maka apa yang dilakukan adalah insya Allah bisa membawa kita pada keistiqomahan. Ya, dan juga tentunya ingat lagi tadi kata Mas Izar, ganjaran-ganjaran yang nanti akan diberikan ketika kita bisa istiqomah Mitra JAC. Sehingga nanti ketika mungkin kita sudah mulai malas-malesan gitu ya, kita bisa ingat lagi tuh tentang tujuan kita bekerja atau menerapkan Islam dalam pekerjaan kita, sehingga kita bisa lebih bersemangat. Oke, baik, terima kasih Alma ya, sebenarnya perempuan ya, Mbak Alma sudah bertanya. Lalu selanjutnya Mas, kita bacakan lagi dari Himas ya. Himas, namanya Himas, dpp.himas. Beliau bertanya, Assalamualaikum Mas Bobi dan Bang Izar. Saya mau tanya dong, bagaimana bisa mengkolaborasikan nilai-nilai Islam pekerjaan sehari-hari walau teman beda keyakinan? Apakah bisa? Karena menurut saya bisa sih. Karena apa ya? Nilai-nilai Islam ini sebenarnya universal menurut saya gitu. Yang namanya jujur, amanah gitu kan, fatonah, pintar, itu tuh universal gitu kan. Ketika ada, mungkin karena beda keyakinan aja gitu ya, tapi mereka juga sebenarnya di dalam keyakinan agama mereka itu pun ada gitu. Mereka pun diajarkan untuk jujur, untuk amanah gitu kan. Jadi ketika kita ada tim kita yang mungkin berbeda agama gitu kan, intinya saling percaya gitu kan, tahu nilai-nilai ini adalah baik gitu kan, dan tidak bertentangan dengan agama masing-masing gitu. Dimana sih ada yang jujur itu bertentangan gitu kan, amanah itu bertentangan, insya Allah semuanya tahu. Di agama lain pun tahu gitu. Insya Allah kolaborasinya enak. Saya pun ada beberapa tim saya yang agamanya lain gitu. Ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Hindu apa Buddha, saya lupa gitu ya. Yang penting kan kita enjoy gitu, melaksanakan pekerjaan enjoy, saling percaya, kolaborasinya enak, pekerjaan pun selesai. Iya, karena memang nilai-nilai Islam ini universal Mas ya. Betul. Nggak hanya untuk Muslim sendiri, tapi juga untuk seluruh umat manusia gitu tentunya. Jujur tadi kan juga universal ya. Amanah juga universal. Jadi memang bisa kita terapkan dengan sangat bisa. Ya tentunya dengan mendiskusikan hal seperti ini ya kepada rekan-rekan kerja, kepada teman-teman di lingkungan pekerjaan. Bahwasannya ya tentu Islam itu sangat luas sekali. Misalkan kita punya atasan yang mungkin beda agama gitu, beda kepercayaan, karena lingkungannya bagus gitu ya, mereka pun tahu kan Islam tuh harus sholat 5 waktu. Insya Allah kalau misalnya kita memang bisa mendiskusikannya gitu kan, kita bisa baik dekat dengan atasan kita yang beda keyakinan, pasti diizinin lah. Nggak mungkin lagi rapat tiba-tiba, oh kamu nggak boleh sholat di sini dulu. Gitu kan, nggak mungkin lah insya Allah gitu. Ketika kita udah dekat, mereka tahu bahwa kita harus sholat 5 waktu, insya Allah diizinkan.
Iya. Baik, seperti itu kira-kira untuk Mbak atau Mas ya, Himas yang sudah bertanya, terima kasih. Selanjutnya Nona FHI 30 ya, yang sudah bertanya. Beliau bertanya bagaimana membangun komitmen dan kejujuran dalam sebuah organisasi, terutama pegawai. Apakah cukup dengan motivasi? Mas Izar gimana nih? Membangun gimana? Bagaimana membangun komitmen dan kejujuran dalam sebuah perusahaan atau organisasi? Apakah cukup dengan motivasi? Motivasi saja emang tidak cukup sih menurut saya. Yeah. Karena kembali lagi ke individu masing-masing ya. Tapi yang harus kita terapkan kepada seluruh tim gitu ya. Yang penting saling percaya dulu. Ketika kita udah saling percaya, membangun kepercayaan di tim gitu kan, insya Allah semuanya itu bakalan saling terbuka, jujur. Kita tidak membatasi gitu ya, membatasi perbincangan atau pembahasan di meja kerja itu hanya sebatas pekerjaan gitu kan. Kita bisa juga sharing tentang kehidupan. Mungkin ada yang mau curhat masalah juga silahkan gitu kan. Yang penting suasana cair, semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Yeah. Yang saya percaya sih itu, yang saya yakini gitu ya. Ketika kita sudah terbuka, terus rekan kerja kita juga sudah terbuka dengan kita, memang nggak harus terbuka belak-belakan gitu ya. Yang penting sudah saling percaya, insya Allah semuanya bisa terbangun dengan pelan-pelan gitu. Iya. Dan kedepannya bakalan baik gitu koordinasinya. Jadi memang dibangun atas komitmen ya, motivasi aja nggak cukup ya Mas ya? Enggak sih, karena harus ada dari diri sendiri dulu. Itu modal utama sih, karena apalagi kejujuran ya. Itu modal utama dari diri sendiri. Tapi kita bantu dengan memberikan motivasi, memberikan nasihat, menjaga hubungan baik, memberikan kepercayaan kepada rekan kerja kita dengan timbal balik yang sama. Ya. Insya Allah bisa terbangun lah sedikit-sedikit. Iya, komitmen dan kepercayaan itu ya. Baik, terima kasih Nova sudah bertanya. Sudah ada 3 ya. Jadi nanti akan kita ingatkan lagi untuk mitra JC tahapannya seperti apa. Nah, baik, balik lagi Mas, kita ke perbincangan kita ya, setelah membacakan pertanyaan dan menjawabnya tentang Mas kan sebagai asisten manajer ya, di WA Telkom Jakarta Utara. Nah, bagaimana IndiHome meletakkan nilai-nilai Islam dalam pelayanan dan kontribusi kepada masyarakat? Di IndiHome sendiri kita selalu menekankan ya kepada setiap unit bahwa kita harus memberikan yang terbaik kepada pelanggan, terutama kejujuran. Mulai dari sales harus menjelaskan detail produk kita, jangan sampai ada yang kelewat, dan harus jujur bahwa ini harganya sekian, gitu. Nanti di bulan sekian ini tidak akan berubah, dan itu harus kita jaga kepercayaan pelanggan itu, calon pelanggan kan. Yeah. Lalu ketika sudah berlangganan, kita harus tetap menjaga layanan kita agar layanannya diberikan yang terbaik untuk pelanggan. Terus selanjutnya lagi, setelah after sales gitu, ketika ada gangguan dan lain-lain, kita tetap harus menjaga bahwa gangguan yang terjadi harus selesai dalam waktu 1x24 jam atau 3x24 jam gitu, tergantung kerusakan atau gangguan yang terjadi gitu. Intinya kepercayaan dari pelanggan ini tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita hianati. Jadi pelanggan IndiHome insya Allah pada setia sama IndiHome. Karena apa? Karena apa yang kita janjikan insya Allah kita tepati gitu. Dari mulai permintaan maksimal 3x24 jam, kita tepati. Kalau bisa 1 hari beres terpasang, 1 hari terpasang. Kecuali ada problem yang lain. Nah, teknisi ataupun sales itu harus memberikan informasi kepada calon pelanggan kita bahwa di sini alat produksinya penuh, mungkin harus menunggu sekitar 2 minggu. Kita akan membangun alat yang baru agar layanan bisa terdelivery kepada pelanggan tersebut. Nah, seperti itu Mas. Masya Allah ya, jadi memang ada yang namanya
pelayanan yang berkesinambungan ya, bukan Ya, hanya menjual saja tapi juga setelah menjual tuh nggak jual lepas lah nggak ya jual gitu. lepas ya. Dan ini tentunya menjaga amanah ya, menjaga amanah dan menjaga kepercayaan konsumen ke IndiHome ya, bisa bilang seperti itu. Dan inilah nilai-nilai Islam yang tentunya mencoba untuk diterapkan oleh IndiHome ya. Ketika memang ada pertanyaan bagaimana sih IndiHome meletakkan nilai-nilai Islam dalam pelayanannya setelah kontribusinya kepada masyarakat, ya tentu dengan dengan amanah mendampingi konsumen ya sampai after sales ya disebutnya. Lalu juga dengan memberikan yang terbaik ya, pelayanan yang terbaik dan nggak bohong soal harga. Iya. Ya. Kalau misalkan harganya sekian ya sudah sekian berapa Mbps dapatnya gitu. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu. Dan malah kita sering ada istilahnya reward ya gitu. Reward. Jadi ketika ada pelanggan-pelanggan lama yang dulunya mungkin langganannya Speedy ya dulu ya. Oh, dulu namanya Speedy. Dulu namanya Speedy gitu ya. Beliau berlangganan dulu mungkin 3 mega dengan harga bulanan katakanlah 500.000 gitu. Tapi dengan gantinya teknologi menjadi fiber sekarang, harga juga sudah semakin terjangkau. Nah, pelanggan-pelanggan lama yang dulunya 500.000 dapat 3 mega, kita kasih hadiah nih. Kita kasih hak mereka bahwa berlangganan 500.000 itu sebenarnya sekarang sudah bisa diberikan 30 mega. Kepercayaan mereka naik, mereka senang, IndiHome pun senang gitu kan. Pelanggannya nggak lari gitu. Iya, jadi seperti itu Mas ya. Jadi memang memberikan kebahagiaan tersendiri buat konsumen dari IndiHome itu memberikan reward gitu ya. Iya, apalagi ada reward dan ini ya tentunya sangat mengembirakan buat kita ya sebagai konsumen IndiHome. Kemarin juga kan ada hadiah-hadiah. Ada lomba ya? Seperti umroh gitu ada. Hadiah apa gitu kayak undian miliarder dapat rumah. Masya Allah. Itu kita bagi-bagi dan itu saya saksikan sendiri pengundiannya dan lainnya tuh real. Dan itu benar-benar diberikan kepada pelanggan. Nggak adalah kita tipu-tipu bikin. Berarti saya belum dapat ya? Gitu. Saya juga nggak dapat. Saya pelanggan IndiHome nih betul. Cuman kita menyaksikan sendiri bahwa memang hadiah tersebut benar-benar sampai kepada pelanggan. Ya berarti saya harus langganan lebih lama ya. Berdoa sih Mas. Iya. Intinya berdoa. Siap. Selalu bersyukur apa yang kita dapat, mudah-mudahan dapat rezeki dari Allah. Amin. Baik. Kita ke pertanyaan terakhir nih Mas. Tapi bukan yang terakhir juga ya. Last but not the least ya. Kalau kata kerennya sih gitu kerennya ya. Nah, tadi kita juga sudah bertanya tentang nilai-nilai apa saja yang diterapkan IndiHome dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Tadi ada jujur, ada amanah menjaga kepercayaan konsumen. Dan juga kita juga pengen tahu nih Mas, Mitra JC dan juga IndiHome, sahabat IndiHome Jabodetabek tentang ada apa aja sih pelayanan IndiHome pada hari ini? Produk-produknya. Iya, produk-produknya dan juga layanan-layanannya. Karena ada yang mungkin belum pasang ya kan, meskipun follow juga di IndiHome Jabodetabek. Atau mungkin ya mau tahu updatean apa aja di IndiHome. Oke, saya update ya. Silakan Mas. Untuk sekarang layanan di Telkom ini atau IndiHome ini itu kita melayani permintaan untuk internet, untuk telepon rumah, juga ada TV kabelnya ya. Itu ada paketnya sendiri, ada yang paket bundling langsung 3, ada yang 2 jika kebutuhannya memang internet sama telepon saja, ataupun kebutuhannya internet dan TV saja, ataupun memang kebutuhan internet saja juga kita dapat penuhi. Lalu juga ada juga add-on-nya gitu ya. Nah sekarang nih buat para pemirsa gitu yang mendengar, sekarang kan mau Euro 2021 kan, bulan Juni ini bentar lagi. Nah di IndiHome itu ada add-on namanya Mola TV. Mola TV. Di situ para pelanggan IndiHome bisa berlangganan Mola TV untuk menyaksikan semua pertandingan di Euro 2021. Kalau mungkin kita menyaksikannya di stasiun TV yang lain gitu ya, itu mungkin kan hanya beberapa pertandingan saja yang diambil gitu ya. Nah kalau di Mola ini kita menyaksikan full semua pertandingan. Jadi pelanggan bisa dari awal sampai selesai. Iya, sampai selesai. Oh saya
penggemar misalkan Inggris nih, ternyata di stasiun TV yang lain disiarinnya Prancis mungkin gitu ya. Ya udah, kita bisa nonton yang Inggris gitu. Nah, ada juga yang terbaru produk namanya Orbit. Nah Orbit. ini menarik. Orbit itu milik Kayaknya kerjasama mitra JC antara juga masih jarang-jarang denger ya. kita dan Telkomsel. Itu kerjasama antara Telkom, Indihome dan Telkomsel. Orbit ini bentuknya seperti modem, bisa dibawa kemana-mana. Ya. Gitu. Itu salah satu produk yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mobilitasnya cukup tinggi. Gitu. Di samping kalau misalnya kita memakai HP itu kan agak mahal ya untuk kuotanya. Nah, dengan memakai Orbit ini itu kuota bisa lebih terjangkau, lebih banyak, dan juga sinyalnya itu mendapat prioritas gitu. Sinyalnya Orbit itu. Iya, betul. Jadi layanan yang kita rasakan itu lebih cepat, sinyalnya lebih bagus gitu. Itu salah satunya, itu Orbit. Itu jadi kita berlangganannya itu kayak membeli sebuah modem. Di dalamnya udah ada bundling berupa nomor. Nomor HP begitu Mas? Nomornya khusus Orbit. Jadi nanti pada saat membeli paket pun yang keluar itu paket Orbit gitu. Kalau kita menggunakan nomor Telkomsel biasa, itu nggak akan keluar tuh paket Orbitnya. Oh gitu. Jadi khusus ini. Ya. Jadi memang mantap kan. Iya. Mantap sekali. Bisa dipasang di mobil, ketika perjalanan lagi jadi Zoom lebih, gitu ya. Lebih portable lah ya. Iya, betul. Kita ada meeting sambil di jalan lupa nih, pasang Orbit. Nggak usah pakai kuota HP yang terhabis gitu kan. Iya. Kan biasa pada takut ya. Iya. Kan Zoom agak lumayan nyedot tuh kan kuotanya, makanya ada Orbit ini salah satu solusi untuk mereka yang mobilitasnya tinggi. Iya, jadi ada yang namanya Orbit Mitra JC. Selain tadi ada IndiHome ya, Play ya, ada add-on juga. Jadi Mitra JC mungkin Bobby Holid coba ingetin lagi bahwasannya bentar lagi Euro. Yes. Itu yang ditunggu lagi ada olahraga ya. Karena liga-liga udah beres kan, sekarang lagi hype Euro. Siap-siap nih. Dan itu bisa berlangganan IndiHome dan ada Mola TV-nya ya. Iya, betul. Jadi Mitra JC jangan sia-siakan kesempatan ini, dan sepertinya IndiHome yang menyediakan ini Mas ya. Iya. Iya. Mantap. Betul. Ya. Jadi memang itu produk untuk teman-teman yang kita untuk menyiarkan Euro ini, biar pelanggan puas gitu. Menyaksikan seluruh pertandingan Euro dari awal grup penyisian sampai nanti final. Sampai final ya. Buat nonton tim kesayangannya mereka. Iya, megang apa Mas? Inggris. Iya. Inggris. Oke, baik. Mitra JC tadi juga dijelaskan sama Mas Izar ada pelayanan terbaru yaitu Orbit ya. Dan kayaknya juga belum terlalu lama Mas ya. Iya, masih baru ini, dan beberapa bulan ke belakang ini. Dan kelebihannya juga banyak sekali untuk Mitra JC yang punya mobilitas tinggi, yang sering di luar. Karena kan memang di rumah cuma pakai wifi ya. Iya. Punya wifi doang di rumah nggak bisa, dan wifi itu kan nggak bisa dibawa kemana-mana kan. Dan untuk Mitra JC yang punya mobilitas tinggi, mau rapat di taman mungkin ya, atau di kafe ya. Ya bisa bawa Orbit ya, kafe yang nggak ada wifi-nya ya. Atau mungkin juga mau ke sekolah ya, atau kemanapun deh ya, di mobil tadi Mas Izar. Apalagi sinyal Telkomsel kan bagus ya, sampai ke pelosok. Kalau kita mau misalkan camping bisa di mana aja. Biasanya kan tower-tower Telkomsel ada di gunung gitu kan. Pokoknya nggak perlu diragukan lagi lah ya. Telkomsel orang punya negara juga istilahnya, BUMN ya. Jadi sinyalnya pasti yang pertama ya. Jadi komitmen kita lah itu. Komitmen dari IndiHome. Dan ini juga merupakan salah satu nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh IndiHome ya. Balik lagi ke tema kita pada kesempatan siang hari ini. Mitra JC yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, Mas Izar, nggak kerasa kita sudah berada di ujung acara. Perasaan baru 5 menit yang lalu. Iya, baru sebentar kayaknya. Baru sebentar. Jadi kalau misalnya udah ngobrol asik gini, rasanya nggak mau cepat-cepat berlalu. Iya, masih banyak yang mungkin yang harus masih bisa dibahas gitu ya. Tapi mungkin nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya, Mitra JC bersama Mas Izar atau bersama teman-teman yang lain atau sumber-sumber yang lain. Baik, Mas Izar, di closing statement kita pada kesempatan siang hari ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk Mitra JC dan juga Sobat IndiHome se-Jabodetabek yang sedang menyaksikan kita di kesempatan siang hari ini? Silakan Mas.
pesan dari saya dan juga dari teman-teman gitu ya, tetap menjaga protokol kesehatan karena sekarang lagi pandeminya sekarang lagi naik lagi, dan tetap mengikuti nilai-nilai Islam dalam setiap apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun kegiatan kita lakukan. Mudah-mudahan berkah dan jangan lupa pakai IndiHome. Nah, itu dia pesannya. Jangan lupa pakai IndiHome. Baik, Mas Iza, terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan siang hari ini, dan mitra JC serta sahabat IndiHome Sejahtera Berita Baik. Tadi ada 3 pertanyaan yang sudah dibacakan. Nanti akan dihubungi oleh admin kami yang nanti akan langsung memberikan tata cara bagaimana mengklaim giveaway-nya. Baik, mitra JC rahmatullah, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Dan juga tentunya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti mitra JC. Dan juga untuk sahabat IndiHome Sejahtera Berita Baik, jangan lupa untuk senantiasa menggunakan IndiHome di dalam rumahnya dan memakai Orbit di dalam keseharian. Ya, baik ya, saya rasa kita sudah cukup, kita akhiri pada kesempatan siang hari ini. Tetap sehat terus mitra JC, jangan lupa pakai maskernya, menjaga jarak, cuci tangan, dan tetap sehat selalu. Amin. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.